Terima kasih Anda kembali bersama kami di Top News. Pemirsa, sejumlah nama besar masuk bursa pelatih timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert dipecat. Salah satu nama adalah pelatih top asal Belanda, Louis van Gaal. Namun, mengapa analis sepak bola dalam negeri justru menilai Van Gaal ini tidak cocok untuk menangani timnas Indonesia? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi? Bersama Gata Oma. Pelatih sepak bola asal Belanda, Louis van Gaal tengah ramai dibicarakan sebagai calon pelatih baru untuk timnas Indonesia setelah posisi pelatih timnas kosong. Media internasional melaporkan bahwa Van Gaal akan menggelar konferensi pers pada Senin waktu setempat. Kabar ini menimbulkan spekulasi bahwa pengumuman tersebut berkaitan dengan kemungkinan Van Gaal menjadi pelatih Indonesia. Hal ini diperkuat dengan postingan jurnalis asal Spanyol Victor Catalina melalui media sosial yang menuliskan "Selamat datang Louis van Gaal" yang dilengkapi dengan stiker bendera merah putih. Namun, sejumlah pandit sepak bola dalam negeri meyakini kabar kedatangan Van Gaal hanyalah rumor. Selain itu, usia Van Gaal yang sudah 74 tahun akan menjadi kendala serius jika melatih timnas Indonesia karena harus selain memantau pemain diaspora yang berbasis di Belanda juga harus memantau pemain lokal dari liga domestik. Ya, memang pasca pemecatan Patrick Kluivert, semua berita soal calon tim kepelatihan ini memang sangat seksi ya. Artinya setiap ada informasi terbaru ini akan coba disambar oleh fans timnas Indonesia. Dan seperti tadi teman-teman redaksi juga sempat mengangkat isu soal pelatih asal Belanda, Louis van Gaal. Ini memang berawal dari cuitan seorang jurnalis dari Spanyol, Victor Catalina, yang memberikan satu hints lah bahwa Louis van Gaal akan datang ke Indonesia. Ya, tapi kalau sepintas ya, kalau kita lihat dari dari atribut yang ada di dia, ini memang agak banyak red flag-nya. Ya, pertama dari segi usia. Dia sudah memasuki usia 74-75, kemudian juga sudah 3 tahun vakum melatih tim maupun juga klub. Dan kemudian juga dia baru saja selesai menjalani operasi gitu loh. Jadi, dan dia belum, setahu saya juga secara pengalaman belum pernah di luar Eropa. Dan hanya 1 kali melatih tim nasional Belanda walaupun comeback ya 2022. Jadi dari semua atribut itu kelihatannya kecil sekali. Dan yang kedua, saya dapat konfirmasi langsung dari seorang kolega di Eropa bahwa itu hanya rumor. Nah, jadi boleh katakan ini hanya sebuah isu yang saya pikir sangat kecil dan hampir tidak mungkin dia akan bergabung untuk menggantikan Kluivert. Persoalannya Van Gaal ini udah lama nggak jadi pelatih, udah lama nggak ngelatih. Quote on quote udah selesai lah dia ya masa edarnya sebagai pelatih level elit gitu, karena dia dalam 2 tahun terakhir sudah mendedikasikan dirinya sebagai konsultan di Ajax. Ya istilahnya udah menikmati masa pensiun lah ya. Saya nggak tahu apakah dia masih punya rasa lapar, masih ada antusiasme gitu untuk lapangan lagi. Karena Indonesia ini kan besar ya, dan nggak cuma pemain-pemain diaspora aja yang harus dapat perhatian, tapi juga pemain-pemain di liga domestik juga harus dapat perhatian yang sama. Nah, energinya masih sama nggak gitu kan? Ini kan persoalan dari mobilitas dia ya, yang boleh dibilang udah senior banget gitu, 74 tahun gitu. Masih masih fit nggak dengan perkembangan sepak bola yang sekarang gitu. Itu sih. Oke. Selain Van Gaal, juga ada sejumlah nama yang disebut-sebut potensial menjadi pelatih timnas. Iya, tadinya ada 2 atau 3 nama lah yang available, mengerti sepak bola kawasan, kemudian juga secara kantong, secara budget juga masuk. Ada Timur Kapatse yang saat ini menjadi asisten Fabio Cannavaro di Uzbekistan, dan informasinya dia juga akan available akhir tahun. Kemudian juga ada sempat disinggung juga Paulo Bento, walaupun memang agak saya nggak tahu ya budgetnya masuk atau enggak. Ya, bahkan juga ada mantan pelatih Jordania. Ya, ini yang Amota kalau nggak salah ya. Ini juga salah 3 lah calon-calon di luar Sintayong atau CLBK yang mungkin saja untuk membesut tim nasional kita. Yang mengenai potensi pelatih lokal, analis sepak bola mengakui banyak pelatih lokal yang bagus. Namun, untuk menangani pemain diaspora, pelatih lokal masih diragukan. Kalau kita lihat ya, pelatih dalam negeri itu ya, bagus-bagus juga. Ya, ada beberapa opsi. Cuman kalau kita bicara kepelatihan itu kan bukan soal ilmu ya, tapi juga bagaimana impress dia, bagaimana juga pengalaman dia. Ketika yang ada di ruang ganti itu adalah levelnya average di atas mereka. Para pemain yang biasa merumput di Serie A, kita tahu ada Jai Itses, ada Emil Laudero, ada yang di Jerman dan mana-mana. Kemudian yang yang datang ini dianggap
dalam tanda kutip pelatih lokal, apakah mungkin acceptance-nya ada di ruang ganti? Mengenai calon pengganti Patrick Kluivert, pemain belakang timnas Indonesia Rizky Ridho berharap siapapun pengganti Kluivert harus lebih baik dan dapat membawa timnas Indonesia berprestasi di kancah dunia. Harapannya semoga sukses dan target-target terpenuhi. Sosoknya seperti apa, Dik? Kriteria pelatih baru? Kalau itu saya nggak tahu. Ini kan diganti. Ya, Coach Patrick juga pelatih yang bagus. Pergantian ini mungkin hasil dari kemarin beliau gagal untuk sama kita pemain. Jadi beliau dikeluarkan dari timnas. Lalu kapan waktu yang tepat untuk menetapkan pelatih timnas? Sejumlah analis sepakat bahwa jangan buru-buru menentukan tapi juga jangan terlalu lama. Kalau saya sih, ini kan menjelang FIFA Matchday tanggal 10 November ya. Jangan terburu-buru lagi ngambil keputusan untuk ambil pelatih yang instan gitu ya, hanya untuk memenuhi popularitas, kemudian ekspektasi gitu ya, yang tergopoh-gopoh. Sabar, mendingan dipercayakan dulu kepada pelatih interim. Misalnya sekarang ini kan ada Alexander Juiz yang direktur teknik ya, yang sudah diambil, yang sudah diangkat dari Belanda itu. Suruh dia aja dulu pegang untuk FIFA Match di tanggal 10 ini. Sambil kita mencari kriteria pelatih yang tepat dan harus benar-benar melalui berbagai pertimbangan. Kalau dulu kan Kluivert kan diangkat belum ada direktur tekniknya kita. Jadi Exco ataupun juga PSSI langsung terupas tuh. Habis sudah pelatih kepalanya Patrick Kluivert diangkat, baru direktur tekniknya. Ini yang lucu gitu. Kalau sekarang nggak bisa begitu lagi, harus orang-orang teknik gitu ya, orang-orang teknis, direktur teknik harus dilibatkan untuk pemilihan calon pelatih nanti. Ditambah lagi tentu dukungan dari Exco. Nah, Pasti sesuai dengan arahan dari istana juga dari Pak Presiden agar pemilihan pelatih ini juga jangan terlalu lama, tapi juga jangan terlalu tergesa-gesa. Ya karena sudah begitu banyak event yang menunggu di depan. Ada FIFA Matchday bulan November itu sekitar 2-3 minggu lagi kok nggak kerasa. Kemudian nanti Maret juga ada FIFA Matchday. Kemudian yang paling penting juga bulan Juli nanti ada AFF. Ya ada AFF dan 2027 itu ada Piala Asia. Ya, dan itu bukan 2 tahun lagi, tapi 1 tahun 3 bulan lagi, nggak terlalu lama. Karena itu akan dilangsungkan Januari 2027. Jadi harus benar-benar nggak bisa terlalu lama, tapi juga tidak boleh tergesa-gesa. Ekspektasi terhadap prestasi timnas memang lagi tinggi. Karena itu, bisa dibilang kursi pelatih timnas saat ini adalah kursi panas. Butuh pelatih dengan mental kuat yang tidak mudah kena mental saat kena pressure fans timnas. Download Metro TV Extend sekarang.